Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan fasilitas iman, fasilitas kesehatan dan semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kesempatan pagi hari ini. Sehingga di antara bentuk taufik Allah Azza wa Jalla, taufik pada kebaikan yang diberikan kepada kita adalah selesainya kita melakukan satu ibadah, Allah permudah kita untuk melakukan ibadah yang lain. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya Allah sempurnakan ibadah-ibadah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang kemarin kita telah sampai pada hadis yang ke-10. Namun ada hal yang tersisa dari hadis ke-10 ini yang insyaallah akan kita selesaikan terlebih dahulu, lalu kemudian kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-10 ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal salih. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah memerintahkan para nabi dan para rasul untuk makan dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Dan Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan yang panjang dengan keadaan yang kusut, berdebu, lalu kemudian mengadahkan tangannya ke langit seraya berkata atau berdoa, ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Dia berdoa, wahai Rabbku, namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Baik, kemarin kita sudah membahas beberapa poin dan kita tersisa dengan poin yang terakhir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safara ash'atha adbar yamuddu yadayhi ila sama." Di dalam petikan
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir tadi, di mana Nabi Alaihi Wasallam menyebutkan potensi-potensi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita umatnya bagaimana adab-adab dalam berdoa, agar kemudian doa kita didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu menjadi tujuan kita dalam berdoa? Bukankah itu harapan dari kita berdoa? Ya. Namun perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, aku nggak peduli katanya, doaku diijabah atau tidak. Tapi yang penting Allah Subhanahu wa taala memintaku untuk terus berdoa. Beliau jadikan doa itu adalah sebagai ibadah. Kenapa? Karena doanya pasti diijabah, gitu. Entah diijabahnya itu di dunia langsung atau disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti. Ya. Jadi terus aja doa, gitu. Ya. Terus aja doa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan atau mengisyaratkan tentang adab-adab dalam berdoa dan sebab-sebab diijabahnya doa kita. Ini dicuplikan hadis yang terakhir. Setidaknya ada 4 poin. 4 poin menjadi adab dalam berdoa sekaligus sebab-sebab diijabahnya doa seseorang. Yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dari yutilus safar, ya. Kondisi berdoa atau dalam keadaan berpergian jauh atau safar. Jadi safar itu adalah salah satu sebab diijabahnya doa seorang hamba. Sehingga ketika kita dalam momentum safar, pergi mudik, ya, tentunya safar-safar yang mubah, ya, bukan safar yang haram. Safar yang haram itu adalah safar untuk tujuan mengerjakan satu hal yang haram. Pergi jauh, ya, untuk selingkuh, berzina, ya, mau ketemu, janjian sama harim di tempat A misalnya, ya, yang memang belum ada hubungan pernikahan di sana, sehingga dipaksain lah itu, ya, cantik soalnya, dianya mau lagi sama saya, kan yang penting itu, ya, nah, pede berangkat. Ini adalah safar yang haram. Safar yang haram. Namun bukan itu yang diijabah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika pergi untuk tujuan yang haram, dia manfaatin itu doa tuh. Waduh, masya Allah. Ya, kenapa nih lagi safar nih, gitu. Ya, padahal tujuan yang tahu hanya dia dan Allah Azza wa Jalla. Ya, tujuannya haram, nggak boleh, gitu ya. Maka tidak bisa digunakan momentum-momentum seperti ini untuk kemudian berdoa, ya, karena safarnya adalah safar yang haram. Nah, safar yang maksud adalah safar yang mubah, ya, untuk pergi silaturahmi ke orang tua. Ini masya Allah, ya, perbuatan yang baik, birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, ya, ingin menyambung silaturahmi dengan keluarga-keluarga yang pernah barangkali lost kontak, gitu, ya, ingin bertemu dengan sahibnya, ya, bertemu dengan teman yang sudah lama sekali tidak bertemu, gitu, ya. Maka yang safar-safar seperti ini menjadi momentum untuk kita berdoa. Semakin jauh perjalanan, maka akan semakin dekat seorang hamba dengan peluang diijabahnya doa. Masya Allah, ya. Jadi main yang jauh, gitu, ya. Kata para ulama, safar itu dikatakan orang musafir itu kurang lebih sekitar 80 kilo. Ya, ini menurut sebagian para ulama. Ya, 80 kilo. Ke Jakarta 80 kilo kayaknya. Belum sampai. Belum. Berapa? 40 ya? 40. 37 ya.
Barangkali lewat Bogor mungkin bisa 100 kilo muter gitu. Lewat Parung gitu ya, lewat Tangerang nyampe itu. Ya. Semakin jauh perjalanan seseorang, maka akan semakin dekat seorang hamba dengan peluang diijabahnya doa. Safar yang jauh dan panjang akan menyebabkan jiwa seorang hamba melunak karena jauhnya ia dari sanak keluarga dan kampung halaman serta beratnya kesulitan yang harus dihadapi saat perjalanan. Ya. Memang tuh safar itu luar biasa, apalagi dulu kalau pas mana ya, tol Cipularang itu belum ada itu ya. Tol Cipali belum ada. Luar biasa itu. Ya. Ke Cirebon aja mungkin bisa berapa jam biasanya? Lama gitu. Yang mau ke Tasik harus lewat Puncak dulu. Ya. Lewat Puncak dulu terus seperti itu. Melelahkan sekali. Ya. Apalagi pada saat ini, apa namanya, waktu ada MRT di atas tuh, apa namanya? MBZ ya, MBZ sama sebelahnya juga itu. Wah itu luar biasa itu. Perjalanan ke Bandung yang harusnya selesai dalam waktu 3 jam, ini bisa 5 jam bahkan 6 jam. Itu sempat bolak-balik Jakarta Bandung itu ngerasain banget itu. Ya. Kerasa banget safarnya. Ya encok iya, itu kalau pakai mobil yang bagus. Kalau mobil yang nggak bagus gimana itu? Ya, masya Allah. Ya. Maka kondisi dahulu tuh jauh lebih parah lagi. Ya. Nggak ada kanan kiri warung apa itu padang warteg nggak ada. Ya. Padang pasir, badai, dingin, panas. Gitu kan, kehabisan bekal. Dan itu cerita-cerita pada saat safar. Semakin jauh semakin susah perjalanannya. Ya. Luar biasa. Apalagi dulu ya, para ulama di zaman dahulu safar hanya untuk mencari satu hadis itu bisa sebulan lebih. Subhanallah. Cari satu hadis. Ini bukan harim ini. Hadis satu. Ya. Mainannya bukan antar kecamatan lagi. Bukan antar masjid ke masjid sebelah lagi, enggak. Iya. Tapi udah mainnya internasional di sini. Dagang gitu ya. Luar biasa. Kalau kita baca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu sudah mulai berdagang di usia berapa? Berapa? 25. 12 tahun. Ya, kurang lebih sekitar 12 tahun. Ya. Itu ketika diajak sama perjalanan bisnis pertama diajarin sama Abu Thalib itu langsung ke Syam. Ya, dari Makkah ke Syam. Luar biasa itu. Berjalan mungkin sekitar 3 bulan lah. Ya, 3 bulan. Usianya masih 12 tahun. Masya Allah. Ya. Pengen ikut Nabi karena memang sosok yang paling dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semeninggal dari kakek beliau, ya, adalah Abu Thalib. Ya, sosok yang paling dekat dengan di antara keluarga-keluarga yang lain adalah Abu Thalib. Sehingga ketika Abu Thalib itu pengen pergi safar, pengen ikut, gitu. Ya, dibawalah 12 tahun, Insya Allah. Kondisi ketika safar inilah yang menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi lunak saat ia berpergian jauh. Ya. Nah, ketika kondisi hati itu menjadi menyebabkan doa itu semakin berpeluang besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan yang lain, sekaligus menjadi penegas dari hadis ini. Nabi SAW pernah mengatakan, "Thalathu da'awatin yustajabu lahunna." Ada 3 doa yang selalu diijabah atau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la syakku fihinna. Tidak diragukan lagi. Ya. Diijabah, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yang pertama adalah da'watul mazlum. Doanya orang terzalimi. Ya. Doa orang yang teraniaya.
doa korban dari kezaliman, ya, ini dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati sama doa orang yang terzalimi. Ya. Karena tidak ada hijab antara, ya, orang yang atau korban yang terzalimi tadi untuk berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada hijab. Langsung melesat ke langit. Ya. Pertemuan kemarin kita sudah bahas itu. Salah satu contoh dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang menjadi korban dari aniaya rakyatnya, difitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Berdoa dan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala doa tersebut. Ya, apalagi dari doa Sa'ad ini. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah terkenal dengan ketika doa pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para sahabat ketika itu hati-hati sekali dengan doanya Sa'ad, nggak mau berurusan sama Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, karena saking ngerinya. Yang kedua adalah da'watul musafir, doa orang yang safar. Jadi kalau ada orang yang safar, gitu, atau kita dalam kondisi safar, manfaatkan momentum tersebut untuk banyak zikir, banyak istighfar, banyak meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini dakwah atau doa pada saat safar itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan ketika safar itu lebih banyak scrollingnya. Gitu. Scrolling sampai kuotanya habis atau baterainya habis. Gitu. Ya. Atau sibuk diskusi sama teman. Ya. Ya boleh diskusi sama teman biar enggak ngantuk supirnya. Ya. Kadang kalau diem-dieman itu ngantuk. Ya. Ngeri juga kalau supir udah ngantuk, itu luar biasa. Ya, ngeri. Saya pernah perjalanan ke Bandung pagi-pagi, berangkat biasanya dari Depok sini jam 4. Ya. Itu rada ngeri-ngeri sedap gitu. Ya. Karena sekali saya pernah melihat, saya di samping supir itu. Entah lelah atau mungkin karena kenapa gitu ya. Itu ketika di Cipularang itu patenya sudah mulai keliap-keliap gitu. Allah musta'an ini mah. Ngeri sekali nih. Ya, apalagi supir-supir travel itu cepat sekali, masya Allah, ya, lihai sekali gitu. Anak khawatir lagi klip-klip itu nyelip gitu. Nauzubillahi min dzalik. Karena dia tahu mungkin karena ana liatin terus nih, ya, matanya udah mulai klip-klip, ana liatin terus, akhirnya berhenti dia nyari kopi. Ya, ini nggak main-main ini. Walaupun cuma 3 biji, di dalamnya cuma saya sama di belakang 2, ya repot ini. Bisa nggak jadi ke sekolah, kita jadi ke rumah sakit kan, ya. Tapi intinya teman-teman sekalian, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika safar, ya, manfaatkan untuk berdoa, ya. Boleh berdiskusi, ya, boleh scrolling, asalkan scrollingnya bukan bermaksiat, ya. Apalagi mohon maaf, mendengarkan musik, ya, hati-hati. Lebih manfaatkan zikir saja, ya, dengarkan kajian, dengarkan Al-Quran, lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, karena nggak ada yang tahu dalam kondisi safar itu kita kapan wafatnya, ya, kapan wafatnya, nggak ada yang tahu dalam kondisi apapun, nggak ada yang tahu, ya, kecelakaan kah, ya, atau mati mendadak kah, ya, entah nabrak atau ditabrak, ya. Maka banyak-banyak beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sekali-kali banyak bermaksiat ketika sedang safar. Kenapa? Itu momentum mulia. Momentum yang diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala dalam safar itu diijabahnya doa-doa orang musafir ini. Dan yang ketiga adalah da'watul walid li waladihi, yaitu doa orang tua untuk anak-anaknya. Nah, 3 doa inilah yang kemudian dalam hadis ditegaskan oleh Nabi SAW, 3 doa yang dikabulkan dan tidak diragukan padanya, ya. Boleh nitip doa saat boleh, ketika diyakini bahwasannya adalah orang yang soleh, boleh, ya. Terutama kita juga doain dia, ya. Baik, itu yang pertama. Sebab yang pertama adalah safar. Yang kedua adalah husulut tabadzul fil libasi wal hay'ah. Salah satu sebab, ya, dijabahnya doa dan sekaligus menjadi adab berdoa adalah menampakkan kesederhanaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pakaian dan kondisi fisik, ya.
kesederhanaan dan kondisi fisik itu merupakan salah satu adab dan sebab-sebab diijabahnya doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ya. Betapa banyak orang yang kusut, kumel gitu ya, disebabkan karena safarnya tadi. Madfu'un bil abwab, di mana ketika dalam kondisi sulit, dalam kondisi ya, ketika safar tadi dia datang ke satu pintu untuk meminta bantuan, ditolak, diusir, ya, minta satu ini diusir karena kehabisan bekal. Mau nggak mau dia harus mencari, ya, bantuan kanan kiri, barangkali ada yang bisa membantu saya. Tapi justru responnya apa? Wah, ini orang kumal ini, udahlah sana, gitu, mohon maaf ya. Ini orang butuh bantuan, ya. Dia sedang tidak melakukan kejahatan, dia sedang meminta bantuan kepada orang yang dianggap ya bisa membantu dia. Rubba ash'atha madfu'un bil abwab, betapa banyak orang yang kusut, kumal, butuh dengan pertolongan, lalu kemudian mendatangi pintu-pintu rumah kaum muslimin, ya, justru responnya dihina dan diusir. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kita nggak tahu ternyata orang yang kumal, kusut, jelek, ya, butuh bantuan tadi, kalau seandainya dia mengadahkan tangannya ke langit, justru dijabah doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, maka jangan tertipu dengan casing. Lihat baik-baik gitu. Wah, ini butuh bantuan nih. Ya, apa yang kita bisa miliki kasih. Wah, butuh makan, kasih makan. Ya, Bapak dari mana? Tanya kan. Ya. Oh, saya dari kota A mau ke kota B. Kebetulan saya di tengah perjalanan kehabisan bekal. Ya, atau ditipu sama orang. Atau saya dicopet oleh orang sehingga saya udah nggak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Ya. Nah, itu orang seperti itu ditolong. Dikasih makan, kalau perlu dikasih ongkos cukupnya untuk kemudian bisa melanjutkan perjalanannya lagi, ya. Apa yang kita lakukan? Kenapa nih kalau berdoa nih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dijabah doanya. Ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, di antara adab-adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan saat berdoa. Ya. Mengangkat tangan saat berdoa. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifra khaibatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan Maha mulia. Dia merasa malu apabila seseorang mengangkat kedua tangannya kepadanya dan kembali dalam keadaan kosong, tidak membawa hasil. Ya. Artinya apa? Diijabah doanya. Ya, meminta dengan minta, benar-benar minta gitu. Ya. Kita hanya boleh mengangkat tangan, meminta tangan gitu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada makhluk nggak boleh. Ya, tercela kita. Ya. Tercela. Ya. Maka ketika kita punya banyak kesulitan, banyak hajat, banyak kebutuhan dan sebagainya, ya, angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika sedang antara azan dan iqamah, ya, ada waktu 1 menit sampai 2 menit, ya. Manfaatin tuh walaupun dalam kondisi berdiri. Ya, walaupun dalam kondisi berdiri mojok, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya gak cukup nih kalau untuk sholat misalnya 2 rakaat, ya. Tapi kalau misalnya 2 rakaat masih cukup, ya, manfaatkan, ya, manfaatkan. Kalau nggak cukup sisa 1 menit, udah manfaatin 1 menit untuk doa deh. Apa doanya? Simpel aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu sebenarnya apa yang kita minta itu dari seluruh doa-doa itu ada di situ sebetulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia bahagia dan hidup di akhirat juga bahagia, kan gitu. Ya.
nggak ngalor ngidul, saya pingin ini, saya pingin ini, saya pingin ini, saya pingin ini. Di dunia juga saya pingin masuk surga, pingin diampuni dosanya. Udah simple, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Tapi kalau pingin dijabarin boleh, Ustaz, boleh, silahkan. Ya, dijabarin. Saya pingin ini, saya pingin A, B, C dan D. Saya pingin surga yang paling tinggi. Ya. Jangan minta surga yang rendah-rendah, minta surga yang paling tinggi sekalian. Ya. Nah, manfaatkan untuk angkat tangannya, ya. Ketika sedang safar gitu. Kalau malu di pojokan gitu ya. Selalu seperti itu. Manfaatkan dengan doa, manfaatkan dengan sholawat. Kita tahu manfaat sholawat seperti apa. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan ini yang terakhir dalam hadis yang ke-10. Al-ilhahu 'ala Allah bi tikrari lafzir rububiyah. Menyebut sifat rububiyah Allah dan mengulanginya dalam doa. Ya. Wa man ta'ammala ad'iyatal Qur'an wajada ghalibaha yaftatihu bismi Rabbi subhanahu. Barang siapa yang memperhatikan doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an lewat nabi-nabinya, wajada ghalibaha yaftatihu bismi Rabbi subhanahu, maka akan kita dapati kebanyakan doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu selalu diawali dengan Rabb. Ya, ya Rabb. Sebagaimana dalam akhir surat Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun, dan sampai diakhiri dengan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di depan ada kalimat ya Rabb atau Rabbana. Ya Rabb atau Rabbana itu sama. Ya. Rabbana atina fid dunya, ada Rabbana. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Selalu diawali dengan Rabb. Kata Rabb di sini merupakan sifat dari rububiyah Allah Azza wa Jalla. Kita mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mampu mengijabah doa-doa kita. Dengan kata Rabb itu kita meyakini bahwasannya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Rabb yang berhak untuk diibadahi. Gak ada Rabb yang Rabb lain yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita doa hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diawali dengan kata Rabb. Rabbana Allahumma, ya. Nah, tapi yang banyak adalah Rabbana tadi. Ya Rabb, ya. Fahadha fihi syai'un min adabid du'a. Dan ini merupakan salah satu di antara adab-adab dalam berdoa. An yulaha 'ala Allah bi tiqrari lafdzir rububiyah. Ya, di mana dalam doa-doa kita itu sering kita mengulang dengan kata ya Rabb, ya Rabb. Ya. La'allahu an yaqbala minhu du'a, dengan berharap kita doa yang kita sampaikan lewat lafaz-lafaz tadi itu agar kemudian doa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan dalam adab-adab doa dalam hadis ini ada 4. Yang pertama berjemaah. Ya, safar. Ya, safar. Ingat, momentum safar jangan sampai dimanfaatkan dengan sesuatu hal yang sia-sia. Ya, manfaatkan untuk berdoa, berzikir, salawat, beristighfar dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena itu adalah momentum langka yang kita miliki. Ya, sehingga manfaatkan dengan banyak-banyak berdoa. Yang kedua adalah berpakaian dengan pakaian yang sederhana, dengan kondisi fisik. Ya, kenapa? Karena ketika orang safar itu biasanya kumal, ya, kusut mukanya, ya, belum mandi, bau, gitu kan? Nah, kehabisan bekal, baju nggak ganti-ganti, gitu, karena bajunya sedikit, ya. Nah, itu manfaatkan untuk berdoa. Dan yang ketiga adalah mengangkat tangannya ke langit. Dan yang keempat, memakai redaksi ya Rabb atau Rabbana. Ini adalah 4 hal yang harus kita perhatikan dalam adab-adab berdoa. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan masuk kepada hadis yang ke-11. Ya, hadisnya pendek, mudah-mudahan kita selesaikan di kesempatan yang mulia ini. Baik.
Hadis yang ke-11 ini berbunyi, An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang ke-11 ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh cucu Nabi SAW yang bernama Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib. Dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib yang merupakan cucu Nabi SAW dan kekasihnya, cucu kesayangannya, berkata, aku menghafal satu pesan dari Nabi SAW. Pesannya itu berbunyi sangat pendek, singkat, tapi sangat padat kandungannya. Apa kalimatnya? Simpel sekali. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Selesai sampai situ hadisnya. Tinggalkanlah semua yang menjadi kamu bimbang dan ragu. Tinggalkanlah hal-hal yang ragu untuk kalian. Ya. Ila ma la yuribuk, dan gantilah dengan sesuatu yang tidak menjadikan kamu bimbang atau ragu. Baik. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah siapanya Nabi? Ali bin Abi Thalib ini. Saudaranya Nabi, Ustaz. Iya betul, saudaranya Nabi. Iya, lebih tepatnya saudara itu apa? Sepupu, ya, sepupunya Nabi SAW, sekaligus juga menantu. Ya, dia ponakan sekaligus juga menantu. Nikah sama siapa? Iya betul, Fatimah, ya, menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, Al-Hasan bin Ali ini adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dari pernikahan beliau dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Hasan ini adalah cucunya Nabi, bahkan beliau adalah cucu yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak heran disebutkan dalam hadis yang dibawakan tadi, ya. Tidak heran kalau beliau disebut sebagai raihanatihi, ya, kesayangannya. Ya. Para ulama di sini berbeda pendapat arti raihan. Ada nama anaknya di sini Raihan? Ada? Ya. Raihan di sini, ya, pada dasarnya raihanah itu artinya adalah bunga yang memiliki bau yang sangat harum. Itu raihanah artinya. Raihan itu adalah bunga yang memiliki bau yang sangat harum. Ya. Maka kalau yang punya anak namanya Rehan harusnya wangi terus, ya. Nah, ini jangan Rehan, bapaknya bau, ibunya bau, anaknya ikut bau, ya. Maka jauh dari namanya Rehan tadi, ya. Harus dijaga tuh, ya. Karena kayak bunga dia, kalau dicium baunya sangat luar biasa. Maka perumpamaan Al-Hasan bin Ali dan Al-Husain ini adalah saudaranya, ya. Saudara dari Al-Hasan. Itu seperti bunga yang harum yang biasa dicium, memiliki bau semerbak seperti raihanah di akhirat, tapi adanya di dunia. Ya, luar biasa. Di antara para ulama ada juga yang menafsirkan hal ini adalah sebagai kesayangan. Jadi kesayangan untuk anak juga disebut sebagai raihanah. Hadhihi raihanati. Ya, ini anak kesayangan saya. Karena raihan juga bisa berarti sesuatu yang kita tenang di sampingnya, itu juga raihanah. Ya, buat hati kita tenang, bahagia itu kalau ada anak kita di samping itu. Ya. Dan tidak heran kalau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu menjadi kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena itu adalah cucu pertama. Ya, kita tahu bahwasannya seorang ayah kadang memiliki perasaan yang biasa saja kepada anaknya, ya. Tapi perasaan sayang itu menjadi lebih besar ketika berbicara tentang cucu. Nah, ada yang punya cucu di sini?
Udah semua aja jangan-jangan ya. Ya cucu semua ini. Ya. Mungkin bapak dan ibunya yang sudah memiliki cucu itu bisa merasakan hal ini. Jadi kalau bapak punya ibu ini punya cucu bisa merasakan yang kayak gini. Ya. Sebagaimana Nabi SAW kepada Al-Hasan. Perbedaan perasaan seorang ayah kepada anaknya dengan perasaan seorang kakek kepada anaknya itu beda banget. Ya, beda. Maka seringkali lebih besar perasaan cinta seorang kakek kepada cucunya dibandingkan ayah sama anaknya, gitu. Ya, seringkali berantem kadang-kadang tuh. Tuh kan dikasih permen lagi tuh. Ya, kata kakeknya, "Pak, udahlah kasihan anak-anak gitu, udah gitu, gak apa-apa." Sering dikasih duit siapa? Ke bapaknya atau ke cucunya? Cucu. Bapaknya udah gak dikasih duit lagi. Bodo amat lah sama bapaknya mah. Yang penting anak lu jangan kayak gini nih. Ya, coba kalau lagi naik motor deh. Mau hujan ini kesian cucunya. Jangan, udah cucunya di sini aja. Bapaknya sama mamanya sana pergi. Gitu. Gitu gak? Ya, gitu. Jadi menunjukkan bahwasannya ya, perhatian cintanya seorang kakek kepada anaknya, kepada cucunya itu lebih besar. Ya. Udah mulai ngirim tuh kalau udah lahir anak udah tuh. Ya. Kesempatan dipakai sama si anak untuk nitipin cucu tuh. Jadi anak-anak ini ya. Ya. Titipin cucunya tuh. Ya, saya mau honeymoon dulu, titipin sama kakeknya. Kakeknya mah alhamdulillah nggak ada masalah, udah ya titip sini. Ya, sama pun demikian neneknya juga sama. Ya, tapi kalau sering-sering juga gedumel juga akhirnya gitu kan ya. Apalagi setiap hari dijadikan seperti daycare, gitu. Iya tuh kakek sama nenek jadi daycare. Ya, titipin jam 7 sampai jam 4, gitu ya. Ya hari kayak gitu. Gila Sabtu Ahad udah nggak datang lagi itu ya, lupa dia. Sama tanggal-tanggal muda juga lupa biasanya itu. Ya, datang pada saat tanggal tua sama nitipin cucu. Ya. Nah, maka tidak heran kalau Nabi SAW menyebut Al-Hasan dan Husain itu adalah sebagai raihanah, dua cucu kesayangan. Ya. Dan itu ditampakkan dalam hadis Nabi SAW tentang keutamaan Al-Hasan ini. Nabi SAW mengatakan, "Inna ibni hadza sayyidun wa la'allallah an yusliha baina fi'ataini 'azimatain minal muslimin." Di mana Nabi SAW itu pernah berkhutbah. Ya. Tatkala berkhutbah datanglah Hasan ini, yang kecil ini. Maka kemudian disambut oleh Hasan, kemudian dipeluk sambil mengatakan, "Inna ibni hadza sayyidun wa la'allallah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimatain minal muslimin." Sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucuku Al-Hasan, kelak akan menjadi seorang pemimpin dan dia akan mendamaikan antara dua kelompok besar umat Islam. Seringkali doa yang tulus, doa yang baik-baik itu lebih banyak muncul dari seorang kakek, saking sayangnya. Positive thinking terus kepada cucunya. Gitu. Ini cucu saya nih, itu selalu kemana-mana nih cucu saya nih. Ya, apalagi cucunya cakep, masya Allah, pinter, oh itu dibangga-banggain kemana-mana. Ya. Nah, bagaimana Nabi SAW juga mengatakan demikian. Ini cucu saya kelak akan menjadi seorang pemimpin. Ya. Dan luar biasa apa yang disampaikan Nabi SAW di waktu setelahnya itu terbukti. Ya. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Nabi SAW, jauh hari sebelum perdamaian itu terjadi, tapi dengan wahyu Allah Azza wa Jalla, beliau sampaikan bahwa suatu saat Al-Hasan ini akan mendamaikan dua kelompok besar umat Islam yang terjadi pada tahun 40 Hijriyah, di mana pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah berselisih paham masing-masing dengan ijtihadnya. Maka kemudian Al-Hasan bin Ali menjadi juru damai saat itu dengan turun dari khilafah dan kepemimpinan beliau. Jadi setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu dibunuh pada saat sholat subuh, ya, kemudian selesai masa khilafahnya, maka dilanjutkan oleh Al-Hasan, ya, dilanjutkan oleh Al-Hasan memimpin kepemimpinan kaum muslimin. Nah, namun memang setelah peninggalnya Ali bin Abi Thalib ini, itu gejolak
fitnah antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah itu belum beres. Ya, pasukannya belum beres. Ya, lebih tepatnya ini pertikaian antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhuma itu muncul ketika wafatnya Utsman bin Affan. Atau ditarik sebelumnya wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu adalah gerbang fitnah. Ketika Umar bin Khattab dengan kokohnya kepemimpinan beliau itu tumbang, baru kemudian munculnya fitnah. Ya, muncul fitnahnya dari situ. Dan termasuk wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah efek dari fitnah tersebut. Ya. Terus berjalan fitnah itu nggak beres-beres dari situ nggak beres-beres tuh sampai hari ini. Ya. Cenderung pada saat Umar bin Khattab itu kepemimpinan stabil di sana. Abu Bakar, Umar itu stabil, nggak ada yang berani di situ, macam-macam. Tapi ketika Utsman bin Affan munculnya pemberontakan di situ. Ya. Setelah wafatnya Utsman, ya, muncul lagi fitnah. Ya, apakah akan mengkisos wafatnya Utsman terlebih dahulu atau dipilih khalifah terlebih dahulu? Nah, di situ mulai muncul. Ya. Dan itu sebagai bukti juga atas benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwah 30 sanah thumma yu'tillahul mulka may yasha. Khalifah atas kepemimpinan pengganti kenabian setelahku itu 30 tahun. Ya. 30 tahun. Jadi sepeninggal Nabi SAW itu akan terjadi khilafah selama 30 tahun. Dan betul ternyata. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memimpin kaum muslimin itu 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memimpin 10 tahun 6 bulan. 2 tahun tambah 10. Berapa itu? 12. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu memimpin 11 tahun. Ya. Berarti berapa itu? 23. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memimpin 4 tahun 9 bulan. Ya. Selanjutnya adalah Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu hanya memimpin sekitar 6 bulan. Ya. Ketika fitnahnya sudah semakin besar, ya, maka Hasan ini merelakan kepemimpinannya diberikan kepada Muawiyah agar tidak lagi terjadi pertikaian antara kaum muslimin. Ya. Maka setelah itu, ya, berakhirlah khilafah nubuwah itu selama 30 tahun dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Al-Hasan, ada 5. Ya, total semuanya 30 tahun sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, maka setelahnya itu bukan khilafah lagi, tetapi sudah sistem kerajaan. Ya, tsumma yu'tillahul mulka may yasha. Kemudian setelah itu Allah memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Ini dari Al-Hasan. Ya. Keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain itu merupakan salah satu atau pemimpin di surga nanti, atau pemimpin pemuda di surga. Ya. Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan Al-Husain itu merupakan 2 pemimpin di pemuda di surga nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke dalam hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Ya. Mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya, Ustaz, Al-Hasan itu kan orang dalamnya keluarga Nabi, lalu kenapa kemudian menyebutkan hadisnya kok pendek banget gitu? Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Ya. Kenapa gitu ya? Padahal ini adalah orang internalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucunya, dekat banget sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu banyak tentang kehidupan Nabi dan dakwah beliau, ajaran beliau. Ya. Ada satu kesan yang bisa jadi muncul dalam diri kita. Kok pesan yang dihafal oleh Al-Hasan ini kok pendek banget gitu. Ya. Yang dihafal kok seperti tidak begitu penting, tidak begitu urgent. Ya, maka jawabannya adalah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada cucunya ini merupakan perkara yang sangat luar biasa. Pendek, tapi sebenarnya itu adalah solusi bagi berbagai macam problematika yang dihadapi oleh kita semua.
Nabi SAW tidak memberikan pesan yang banyak-banyak tentang tata cara sholat, zakat, puasa, karena itu telah beliau sampaikan kepada seluruh umatnya. Tetapi dalam berbagai masalah, dalam berbagai momentum, kita dihadapkan dengan kondisi ragu dan bimbang, baik itu ketika beribadah ataupun yang lainnya. Misalnya ketika kita sedang berwudu, sering kita melihat, bahkan menyaksikan dan mengalami sendiri, kita berada dalam kondisi ragu dan bimbang. Apakah saya tadi udah basuh muka atau belum ya? Saya udah basuh kaki dengan sempurna atau tidak nih? Tadi kena nggak sih? Itunya mata kakinya kena nggak nih? Gitu. Nah, kebimbangan ini muncul kadang di saat kita sedang menjalankan ibadah, dan seringkali terjadi setelah kita selesai melakukan ibadah. Ya. Ketika kita hendak menunaikan sholat, kadang-kadang kita ragu, apakah sudah keluar hadas atau belum? Bimbang dan ragu, kayaknya rasa-rasanya udah kentut atau enggak tadi sholat tuh. Itu kadang-kali selesai sholat, kadang-kadang kita tuh berpikir kayak gitu. Tadi kayak kentut deh kayaknya gitu ya. Tapi tidak yakin, kadang sebaliknya, apakah tadi sudah berwudu atau belum? Kayaknya sudah, tapi kok tidak yakin. Ya. Nah, perasaan-perasaan bimbang dan ragu ini seringkali terjadi pada saat kita melakukan ibadah atau di luar ibadah. Di luar ibadah seperti apa, Ustaz? Urusan utang aja. Lebih banyak lupanya atau lebih banyak yakin ya? Nah, kalau kita nagih utang itu seringkali alasannya itu apa? Lupa. Alasannya ragu. Kayaknya sih udah deh kemarin dibayar gitu. Ah, masa belum sih? Gitu. Ah, udah gitu. Seringkali kayak gitu tuh. Akhirnya debat dibawa ke polisi, dibawa ke pengadilan gitu. Karena perasaan kayaknya tadi. Ya. Seringkali amnesia kalau masalah utang. Ya. Ya. Seringkali terjadi keraguan, saya sudah bayar utang atau belum? Utang si fulan ini sudah lunas atau belum? Nah, itu. Yang kasih kita utang itu kita mikir, kayaknya dia belum lunas deh kayaknya. Karena lagi kepepet tadi. Ya. Bagi yang punya hutang merasa kayaknya udah bayar, yang ngasih utang kayaknya belum lunas. Gitu. Ya. Ketika dalam masalah puasa Ramadan, ya, kadang kita dihadapkan dengan perasaan ragu dan bimbang apakah sudah terbit fajar atau belum, sehingga masih tetap boleh makan atau tidak, atau sebaliknya, apakah sekarang sudah terbenam matahari atau belum. Nah, itu ya, di kampung yang jauh dari masjid gitu ya. Nah, ini kira-kira udah azan belum ya? Nah, itu seringkali kayak gitu tuh. Apalagi nggak tahu jadwal sholat, bangun telat, ngelihat jendela masih gelap, kayaknya belum azan deh gitu. Kayaknya belum azan. Ya, lanjutin deh makan gitu. Kayaknya belum azan ini mah gitu. Ya. Ya. Kita ragu kalau sudah terbenam berarti kita boleh berbuka, kalau belum terbenam berarti kita masih tetap wajib berpuasa, tidak boleh makan. Itu dalam urusan puasa Ramadan. Dalam urusan rumah tangga, seringkali suami dalam banyak kasusnya ragu apakah dia betul-betul telah menceraikan istrinya atau belum. Tadi saya marah nih, saya mengucapkan sesuatu kepada istri saya, kira-kira jatuh talak atau enggak ya? Nah, seringkali yang datang ke para ustadz dan para guru kita itu, ini adalah masalah kebimbangan. Iya, nanya, Ustadz tadi saya gini, kira-kira batal nggak sholat saya Ustadz? Nah, tadi saya ngomong ke istri saya seperti ini, kira-kira jatuh talak atau enggak? Ya. Ragu sehingga berbagai kondisi ini akan kita alami. Bisa jadi kita berhadapan dengannya, mengalaminya, atau minimal kita berhadapan dengan orang yang sedang berada dalam kondisi dilematis tersebut di tengah masyarakat. Ya. Seringkali kita dapatkan orang yang sudah berwudu kemudian diulangi lagi, dibalik lagi mengulang wudunya. Kenapa? Ragu. Ya. Kita lihat orang tuh berkali-kali wudu dia. Ya. Kenapa? Karena ragu tadi.
Apakah sudah sempurna wudhu saya atau belum? Oh, jangan-jangan sini belum kena, gitu ya. Jangan-jangan nanti nggak sah sholatnya. Jangan-jangan ini kakinya belum kena sehingga dia balik lagi wudhu. Ya. Ketika dia berwudhu, kita lihat bagaimana dia gosok tangannya itu begitu keras, masya Allah, gitu ya. Airnya banyak. Apa? Untuk memastikan bahwa seluruh air wudhu itu membasuhi wajahnya. Khawatir ada penghalang debu atau yang lainnya atau minyak yang menghalanginya sampai air pada kulit wajah, sehingga dia basuh dengan begitu kasarnya dan begitu kakunya. Ketika sholat pun demikian, karena kita sering melihat orang-orang yang was-was ketika membaca basmalah berkali-kali. Bismillah, gitu ya. Balik lagi Allahu Akbar, nggak sah, balik lagi sama dia. Allahu Akbar sampai Al-Fatihah imam beres, nggak beres-beres dia Allahu Akbarnya itu. Kita pun capek dengar dia Bismillahnya nggak selesai-selesai. Bismillah, Allah, ini was-was, ya, was-was. Dan ini ada nyata di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Ada sebagian kaum muslimin, ya, terlalu berlebihan, ya. Ternyata solusinya adalah pada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Al Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Sehingga sepatutnya kita sadar bahwa Nabi memberikan solusi yang betul-betul realistis, aplikatif, solutif, ya, yang dihafal oleh cucunya ini memberikan solusi bagi kondisi yang dilematis bagi banyak orang di kalangan kaum muslimin. Nabi menyadari betul bahwa umatnya akan berhadapan dengan kasus yang semacam ini. Tahu Nabi SAW bakalan seperti ini umatnya nih, ya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak merenung di sini. Iblis laknatullahi alaih, syaitan itu tidak pernah lelah, dia tidak pernah putus asa untuk mencelakakan kita, ya. Iblis ini kalau kerja rapi, syaitan itu kalau kerja rapi, ya, nggak gerasa kerusuk dia, gitu. Cakep kerjanya dengan bertahap. Kalau dia berhasil menghalangi kita dari menjalankan ibadah, maka dia akan lakukan. Dia berusaha menghalangi kita dari Islam. Kalau ternyata gagal, dia tidak berhenti dan menyerah. Dia berusaha menghalangi kita dari menjalankan ibadah, ya. Awal dikasih keraguan nih, kira-kira Islam ini benar apa enggak sih, gitu. Udah mulai ragu dengan agamanya sendiri, ya. Kira-kira saya melakukan sholatnya ada manfaatnya atau enggak sih, gitu. Saya melakukan syariat Islam ini benar-benar manfaat enggak sih, gitu. Kok berat banget Islam itu, ya. Enggak, Islam itu benar. Ini sudah yakin. Iblis berhenti enggak dari kerjaannya? Enggak, lanjut dia. Enggak putus asa, ya. Pantang menyerah iblis itu kalau dalam bekerja, ya. Dan ini diajarkan kepada anak buahnya para syaitan. Enggak pernah lelah untuk terus menghalangi kita dari menjalani ibadah. Kalau ternyata kita masih menjalankan ibadah juga, syaitan ini nggak kehabisan akal, ya. Syaitan ingin merusak ibadah kita. Kalaupun kita berhasil menjalankan ibadah dengan sempurna, ya, syaitan berhenti nggak dari menggoda kita? Enggak. Syaitan akan kembali menggoda kita dengan cara lain, menjadikan kita merasa jenuh dan bosan ketika beribadah atau tersiksa dalam beribadah, ya. Udah selesai ibadah, dikasih tuh godaan sama syaitan, ya, dengan rasa bosan, dengan rasa jenuh, dikasih rasa capek, dibayang-bayangi dengan berat, ya, atau tersiksa dengan ibadahnya tadi. Apa maksudnya tersiksa dengan ibadah? Merasa bahwa ibadah itu berat, begitu susah dijalankan, ya. Kalaupun selesai sholat itu kepikiran, was-was tadi, membuat kita nggak tenang. Aduh, sholatnya sah atau nggak tadi ya? Tadi ya sholat, tadi kayak kurang deh ayat Al-Fatihahnya kayaknya. Tadi kayaknya nggak baca tadi pas lagi sholat ini, ya. Tadi sholat saya berapa rakaat ya? Adanya sujud sahwi di sini,
Ya, dia nggak berhasil di sini, dia nggak berhasil di sini, berhasil tuh di situ tuh. Syaitan masuk dalam sholatnya. Ya. Sehingga ketika sedang sholat yang difikirkan adalah apa? Ya, baru mulai Bismillahirrahmanirrahim si imam itu muncul tuh. Aduh si motor, aduh ini, aduh itu dan segala macam difikirkan sama dia. Ya. Hari ini saya makan apa? Hari ini saya masak apa? Hari ini saya mau cari orderan di mana? Itu customer itu gini gimana gitu. Ya. Sampai Al-Fatihah beres, bacaan si imam beres, dia bingung gitu. Ini rakaat keberapa? Tadi baca imam tuh baca apa ya? Rakaat pertama dia baca apa sih imam ya? Al-Fatihah mah pasti gitu ya. Tapi baca suratnya apa tuh kadang-kadang bingung. Lupa. Itu kebantu sama imam tuh. Ah, kalau baca salat sendirian repot lagi dia. Iya dia bacaan sendiri nggak tahu gitu ya. Sampai akhirnya rakaat ketiga mau bangun ragu-ragu. Rakaat keberapa nih? Rakaat kedua, rakaat ketiga gitu. Ya. Ngeliatin sebelah tuh. Wah, di sebelah rakaat keberapa nih? Ngeliat kanan kiri. Ya. Syaitan gak pernah lelah dalam mengganggu dan menggoda manusia sampai kemudian dia ragu dalam ibadahnya dia. Ya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bimbang dan ragu itu sudah cukup untuk menjadikan iblis itu merasa puas. Ya, itu udah pertahanan terakhir untuk iblis itu. Ketika hasil laporannya syaitan ini kepada iblis, ya, sudah membuat manusia itu bikin lupa, membuat manusia itu jadi ragu, berhasil dia ganggu manusia lewat pikirannya ketika sedang sholat, ya. Itu sudah menjadi nilai tambah buat si iblis itu, nilai tambah buat syaitan karena dia berhasil mengganggu manusia sampai dia bingung sholatnya udah berapa rakaat, ya. Kalaupun kita tetap istiqamah beribadah, tetapi kita merasa terbebani dalam ibadah, merasa ibadah itu menjadi berat, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma ja'alallahu atau ma ja'alaikum fid din min haraj." Allah tidak pernah menjadikan urusan agama ini adalah sesuatu hal yang menjadikan kalian itu merasa haraj. Kalian itu merasa berat, merasa susah dan terbebani. Bahkan sebaliknya Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah itu ingin agar kalian itu merasa mendapatkan kemudahan. Kemudahan dalam menjalankan ibadah, mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah menginginkan agar kita sekalian mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan ketika sedang dalam beribadah. Ya. Oke, kalau sholat itu yang khusyuk, wudu itu jangan terburu-buru, fokus. Ya, kalau sedang menjalankan ibadah jangan difikirkan ke yang lain-lain. Ini yang menyebabkan kemudian syaitan itu masuk dan melanjutkan pikiran liar kita tadi. Ya, menambahkan bumbu-bumbunya. Rakaat pertama mikirin ini, rakaat kedua mikirin ini, rakaat ketiga mikirin yang lain. Ya. Kemudian selesai sholat akhirnya apa ya? Disusupi dengan dengan ketidaktenangan tadi dalam hal ibadah. Nah, maka perlu khusyuk di sini. Ya. Perlu khusyuk. Di dalam kondisi betul-betul beriman, beramal saleh dengan motivasi iman, bukan motivasi riya, motivasi sum'ah, mencari sanjungan ataupun apresiasi. Ya. Dia menjalankan ibadah betul-betul motivasinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas hanya mencari apresiasi dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya. Intinya adalah iblis itu tidak pernah rela kalau kita hidup tenang. Ya, hati-hati. Ketika kita tidak tenang, sesungguhnya kita sedang digoda oleh syaitan. Ya, ketenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan ketidaktenangan itu adalah dari syaitan. Ya. Segera kembali, ya. Baik, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk, sudah selesai dia. Masuk syuruk ini ya.
Sudah lewat ya. Baik. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita, ini belum selesai penjelasan dari hadis yang ke-11. Ini baru muqaddimah saja ya. Insya Allah perkara-perkara yang lain, poin-poin penting dalam hadis ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun sesungguhnya ini hadis yang mudah insya Allah. Kenapa? Karena hadis ini sifatnya murojaah saja. Hadis ini pernah kita bahas di hadis yang ke-6 kalau tidak salah ya. Hadis yang ke-6, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, ini sudah kita bahas pada hadis yang ke-6. Ya, hanya sedikit menegaskan saja di hadis yang ke-6, tapi ada beberapa poin yang penting yang harus kita bahas juga yang tidak terbahas di hadis yang ke-6. Wallahu taala alam bisawab. Ini dapat Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, berikan kita ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu. Akhirul kalam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.